Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Waspadalah terhadap ketamaan. Manusia kerap dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Harta kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting sehingga menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri. Status sosial seseorang dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan hidup, berpunya atau tidak. Dengan harta seolah-olah segalanya dapat dikuasai, bahkan bila mungkin membeli kebahagiaan. Tuhan Yesus mengajarkan kebijakan hidup berhadapan dengan harta dan hal duniawi. Beliau mengawaskan agar manusia tidak terlena oleh kesenangan dan kelekatan terhadap segala hal yang fana. Kelekatan materi dapat membutakan hidup manusia sehingga melupakan makna dan tujuan hidup sesungguhnya, yakni cinta dan kehidupan kekal. Kesuksesan, harta kekayaan, dan popularitas akan pudar dan hilang, tetapi harta surgawi dalam berupa kebaikan, cinta kasih, dan iman tidak akan berkesudahan. Keselamatan dan kehidupan kekal diperoleh bukan dari kefanaan, melainkan karena iman. Bukan bermaksud menghakimi atau menuduh secara sepihak. Dalam suatu paroki, saya menemukan umat yang sederhana, polos, dan terbuka kepada rencana Tuhan. Saya juga menemukan umat yang membaktikan dirinya bagi gereja sebagai pelayan yang tulus. Ada juga umat yang seolah-olah baik, tetapi sebenarnya selalu ada kejahatan tertentu yang dilakukan bagi sesama, baik dalam keluarga maupun sesama umat. Lebih mengherankan, pastor dianggap sebagai ensiklopedia berjalan yang tahu semua hal. Misalnya urusan adat dan perkawinan, pembagian warisan, pendidikan, dan lain-lain. Pastor dianggap penengah yang dapat bersikap adil. Pengalaman-pengalaman ini menginspirasikan kita memahami perikop Injil hari ini. Sesudah Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ada satu di antara mereka yang memohon kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tuhan Yesus tidak mengatakan ya atau tidak, tetapi justru menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Tuhan Yesus tahu isi hati orang ini. Ternyata hal yang diperjuangkan bukan soal keadilan, kebenaran, dan cinta kasih, tetapi keragusan atau ketamaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala jenis ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu." Orang-orang Yahudi sebenarnya sudah tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam 10 perintahnya kepada mereka. Ada perintah yang berhubungan dengan perikop Injil ini. Janganlah menyembah berhala, janganlah mencuri, dan janganlah mengingini barang-barang milik orang lain. Ketika orang menjadi tamak dengan harta duniawi, hati mereka berada di dalam harta.
Mereka juga tidak menyadari bahwa mereka telah menjadikan barang-barang itu sebagai berhala dan bersikap tidak adil karena mengingini dan memiliki hak milik orang lain. Untuk lebih meyakinkan mereka, maka Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan ini. Ada seorang kaya memiliki banyak tanah dan hasil pertanian. Setelah memanen hasil kebunnya, ia berusaha memperbesar lumbungnya. Lumbung itu pun penuh. Hatinya ada pada harta tersebut. Maka ia berkata dalam hatinya supaya istirahat dengan tenang sambil makan dan minum sepuasnya. Ketika ia lupa diri seperti ini, maka Tuhan akan berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang kau siapkan itu?" Demikianlah jadinya orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Perumpamaan ini mau mengatakan bahwa kekayaan tidak menjamin hidup kekal. Ketika meninggal dunia, kekayaan tidak berguna lagi karena tidak akan masuk bersama dalam liang kubur atau dibawa ke surga. Tuhan Yesus dalam perikop Injil ini mengoreksi hati kita yang selalu dalam belenggu kekayaan. Beliau sendiri berkata, "Di mana hartamu berada, di sana hatimu juga berada." Keterikatan pada harta kekayaan menghalangi kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Harta kekayaan itu berhubungan dengan hati sebagai tempat munculnya berbagai keinginan dan kehendak untuk memiliki. Perlu adanya kesadaran baru bahwa harta kekayaan bukanlah jaminan bagi kehidupan, bahkan terkadang harta kekayaan justru menjadi hambatan bersatu dengan Tuhan dan sesama. Nafsu memiliki harta kekayaan dapat menjadikan kekayaan sebagai berhala. Lihatlah orang-orang yang selalu mencuri atau melakukan korupsi. Mereka telah menjadikan segalanya berhala dan perasaan dosa itu sudah mati di dalam hati mereka. Sabda Tuhan menyadarkan kita semua bahwa nafsu memiliki barang-barang dunia selalu ada, bahkan kadang menjadi berhala tersendiri. Tetapi Tuhan mengendaki perbuatan radikal dalam diri kita. Kesadaran bertobat, mengalami kerahiman Tuhan sangatlah penting bagi setiap orang percaya. Sikap lepas bebas merupakan jalan baik bertobat. Kiranya kita tidak menjadi orang seperti itu, boleh saja bekerja dan mengumpulkan uang karena kita memang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarga kita. Yang harus diwaspadai adalah sikap hidup yang memberhalakan harta. Sekali harta diberi kuasa atas hidup kita, ia akan menjadi tuan yang kejam, merampas kebahagiaan kita. Ingat, Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan adalah pemilik hidup kita dan sumber kepuasan sejati. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.